Iya, mungkin bisa kita mulai sekarang ya, teman-teman. Oke, saya matikan ya, Rin. Siap, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk teman-teman sekalian di kegiatan seminar online Sri Kandi Lintas Iman dengan tema Happiness is Here and Now, upaya perempuan menemukan oase di tengah pandemi. Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, saya sebelumnya memperkenalkan dulu, nama saya Erin Gayatri, saya anggota Sri Kandi Lintas Iman, asal saya dari Sulawesi Selatan. Kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang untuk Ibu Pendeta Henry Wijayatsi. Ya, selamat siang, Erin. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk bersama dan bergabung dengan kami pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua. Narasumber kita pada siang hari ini bernama Ibu Pendeta Henry Wijayatsi MA. Beliau adalah seorang konselor dan juga pegiat lintas iman. Selain itu, beliau juga mengajar di Universitas Kristen Duta Wacana dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teologi. Sekilas tentang pendidikan Ibu Pendeta Henry, S1-nya Ibu diambil di Universitas Kristen Duta Wacana, kemudian S2 beliau ditempuh di Universitas Itu gimana, Bu? Universitas Katolik Nijmegen. 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 Mengambil teologi di sana ya, Bu? Iya. Ya, pada tahun 2000 sampai 2002. Ya, mungkin itu saja sekilas tentang perkenalan pemateri kita atau narasumber kita pada siang hari ini. Untuk mengefisienkan waktu dan memanfaatkan waktu lebih banyak ke depannya, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Ibu Pendeta Henry Wijayatsi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Erin. Selamat siang teman-teman semua. Senang rasanya kita bisa mencoba belajar bersama memanfaatkan teknologi untuk menemukan hal baru yang semoga itu memperkaya perjalanan kita sebagai seorang pribadi di tengah pandemi ini. Saya berharap tadi teman-teman semuanya sempat melihat slide pertama ya, sehingga ketika menunggu sempat menuliskan apa definisi teman-teman tentang happiness atau kebahagiaan. Kalau yang belum, silahkan saya beri waktu beberapa saat untuk menuliskan dulu. Kebahagiaan, happiness menurut teman-teman itu apa? Sementara saya akan share screen saya terlebih dahulu. Silakan sambil ditulis. Jangan khawatir nanti prosesnya akan begitu. Ya, silahkan deskripsikan, atau itu salah kok definisi ini. Definisikan happiness atau kebahagiaan yang teman-teman miliki selama ini. Karena tema kita happiness here and now, mari kita mulai dulu untuk memahami kata yang pertama, happiness. Apa toh yang saya pahami selama ini tentang kebahagiaan? Ciri-cirinya kayak apa? Hidup bahagia seperti apa yang aku rindukan? Nanti proses kita akan dibagi menjadi dua. Kita akan mengeksplorasi dulu definisi kita, kemudian kita akan belajar sedikit teori tentang happiness here and now. Kemudian ada waktu untuk tanya jawab. 30 menit terakhir kita akan banyak berlatih, teman-teman. Makanya jadi nanti kalau ada break dan semuanya teman-teman siap air minum, nanti saya jelaskan kenapa perlu air minum itu.
Nah, sambil melihat definisi yang sudah teman-teman buat, kita tahu tidak ada seorang pun di antara kita yang berdoa kepada Tuhan kita, Tuhan berilah aku celaka. Semua orang ingin hidup berbahagia di bumi ini. Dan bukan hanya ingin, tetapi setiap orang juga mengupayakan bagaimana caranya supaya dia bisa hidup dan bahagia. Nah, sekarang ketika melihat definisi yang teman-teman tuliskan, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan mencoba merasakan kembali bagaimana sih rasanya ketika diminta untuk mendeskripsikan kebahagiaan itu secara tertulis. Mudah ataukah tidak? Terus pikirkan juga, sejak kapan definisi kebahagiaan yang teman-teman tulis itu teman-teman miliki, teman-teman pegang? Terus apa maknanya memiliki definisi yang seperti itu? Dan lebih dalam lagi, kalau dilihat orientasi waktunya, apakah kebahagiaan itu sesuatu yang terkait dengan apa yang kita tidak punyai di masa lalu? Ataukah definisi kebahagiaan terkait dengan kehidupan kita sekarang? Atau kebahagiaan itu sesuatu yang masih kita angankan akan terjadi di depan? Nah, saya akan meminta 1-2 orang berbagi terlebih dahulu. Saya akan stop share. Silakan memberi kode kepada Erin supaya Erin bisa unmute begitu. Silakan. Siapa yang berkenan sharing di antara teman-teman? Apa definisi bahagianya? Apa maknanya? Menuliskan definisi itu. Sejak kapan dimiliki? Kalau dilihat orientasi waktunya, itu orientasi kebahagiaan saya itu kebahagiaan yang tidak ada atau masih nanti ya. Oke, mari silakan dulu Erin. Ada 1-2 orang bisa berbagi. Ya, siapa nih yang bisa volunteer untuk berbagi apa makna kebahagiaan buat teman-teman sekalian? Atau mungkin tadi ada nih yang nuliskan di Oh ya, boleh. Kalau chat. di chat sudah ada yang nulis, boleh. Tolong dibacakan. Iya, ini dari Ibu Tati Setiawati dari Bogor. Happiness menurut beliau adalah jika kita merasa nyaman, aman, sehat, bisa berbuat untuk sesama. Wah, keren ya. Dan kalau dilihat dari sisi waktunya, nyaman, tentram, itu sesuatu yang sekarang semoga ya, bukan sesuatu yang masih diangankan. Apakah ada lagi? Ada yang mau bersuara? Oh, itu ada yang nulis lagi, tolong dibacakan. Ya, ini dari Mbak Lidawati. Makna kebahagiaan menurut beliau ketika beliau sudah bisa membahagiakan kedua orang tua, orang lain, dan sesama manusia. Ini rupanya banyak yang pengennya membahagiakan sesama manusia, itu sebuah hal yang baik dan kita syukuri. Tapi kalau tadi dibilang membahagiakan orang tua, apakah itu sesuatu yang masih diharapkan akan terjadi nanti? Jadi kita sekarang sedang berusaha untuk mewujudkan itu, dan ketika itu terwujud kemudian kita menjadi bahagia? Ataukah sekarang kita sudah mewujudkan itu? Wah, ini sudah mulai banyak definisi. Ketika ada yang bilang, oh, kebahagiaan bagi saya adalah merasa tentram kalbu apapun kondisi sekitar saya yang saya terima. Oh, menarik. Nah, saya senang teman-teman. Ada. Happiness adalah ketenangan batin. Wah, Mbak Nana menulis begitu. Oke, saya lanjutkan, saya share screen lagi ya. Bentar dulu pelan-pelan, karena sambil belajar teman-teman. Iya. Saya bersyukur beberapa teman sudah mulai menyebutkan ciri-ciri atau deskripsi happiness yang itu terkait dengan realitas masa kini. Bahkan tadi ada yang menulis, happiness is now, gitu ya. Itu adalah sebuah pemahaman yang menarik untuk kita eksplorasi lebih jauh, khususnya di era pandemi ini. Kenapa demikian? Sebelum nanti kenapa demikian terkait dengan pandemi, saya akan menjelaskan siapa tokoh yang saya mencoba menyitir salah satu aliran psikologi yang berbicara tentang pentingnya masa kini. Sebentar. Loh.
Ya, tokoh itu adalah Frederick Perls. Dia pencetus psikologi Gestalt. Menurut terapi Gestalt, asumsi dasarnya adalah setiap individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Jadi di dalam hidup ini penting orang untuk fokus memperhatikan apa dan bagaimana tingkah laku, pengalaman, keyakinannya sekarang. Dan kemudian memanfaatkan itu sebagai sarana untuk melangkah dengan lebih utuh. Dalam pendekatan psikologi Gestalt, tidak ada yang ada, maksudnya yang realita, yang real ada adalah masa sekarang. Masa lampau telah pergi dan masa depan itu belum ada. Nah, kita tahu seringkali dalam hidup ini ada beberapa tipe orang yang terlalu dibebani masa lampau. Mau melangkah sekarang, mau bersuara takut karena dulu waktu kecil mau menyatakan pendapat begitu selalu dibilang sama orang tua, anak perempuan harus diam. Anak perempuan kok suka ngomong spontan, misalnya begitu. Sehingga ketika besar dia tidak berani. Walaupun ada peluang, dia menduduki posisi yang cukup kuat di sebuah perusahaan begitu, tapi dia tidak berani untuk bersuara. Terus itu orang yang dipengaruhi masa lalu. Atau orang yang punya masalah sekarang dicari, apa ya salahku di masa lalu, apa yang tidak aku lakukan ya di masa lalu, semuanya ke sana. Akhirnya semakin lama dia menggali sejarah masa lalunya, ibaratnya orang sedang menggali tanah, begitu semakin lama semakin dalam, terus dia bingung, nggak bisa keluar lagi ke tanah. Ketika menggali, oh ternyata ada banyak sekali luka dalam kehidupan saya. Atau versi orang yang lain, orientasinya ke masa depan. Jadi nggak apa-apa nih, hari ini nggak bisa makan, gitu. Oh kan, yang penting nanti di masa depan, dari depan ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Atau orang mengatakan, ya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya kalau nanti suksesnya datang di masa depan. Kalau enggak, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu berangkat dari sikap yang seperti ini, antara berat ke masa lalu, atau terlalu berorientasi ke masa depan dan melupakan realitas masa kini, saya senang pendapatnya Frederick Perls ini yang mengatakan pentingnya here and now, pentingnya masa kini kita. Terus kemudian ada pertanyaan mungkin, lah kan kita tidak bisa melepaskan dari masa lalu kita. Iya betul, kita punya sejarah. Tetapi jangan biarkan sejarah itu kemudian mendikte dan mempengaruhi kita begitu kuatnya. Kalau sejenak kita noleh ke belakang, misalnya kalau naik motor, ya oke, perlu spion lihat ke belakang sebentar, oke, tapi jangan lihat spion terus. Hidup Anda harus dikendarai, begitu, harus maju. Tapi ya jangan terlalu pede, hanya lihat ke depan, peduli amat yang di belakang. Nggak perlu pakai spion, begitu ya orang muda. Ya, nggak begitu. Kita perlu tetap melihat ke masa depan sebagai orientasi, bukan sebagai sesuatu yang begitu tujuan hidup yang harus mau tidak mau harus terjadi begitu. Nah, teman-teman, dengan berangkat dari pemahaman yang seperti ini, saya ingin mengajak teman-teman kembali melihat definisi yang teman-teman buat. Saya pernah menemani sepasang suami istri yang saya berikan pertanyaan yang sama, yang seperti yang saya ajukan ke teman-teman. Mari Bapak dan Ibu silahkan menuliskan apa makna bahagia, keluarga bahagia menurut Ibu dan Bapak. Menarik teman-teman, suami istri ini sama-sama menulis, mereka menulisnya terpisah ya, menggambarnya terpisah. Ketika bertemu, saya sempat tertarik di awal karena dua-duanya sama-sama menggambar wajah. Menggambar bulat, bukan wajah, menggambar bulat begitu. Tapi beda. Si istri menggambarkan wajah orang yang tersenyum. Buat dia, keluarga bahagia adalah di mana di dalamnya ada kehangatan, cinta kasih, ada komunikasi begitu ya. Nah, si suami
menggambarkannya sama bulat, tetapi bentuknya adalah bunga matahari. Menurut suami, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berbagi, yang selalu ada untuk orang-orang lain, seperti bunga matahari yang mekar bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membahagiakan manusia. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana orang yang seperti ini kemudian tinggal di dalam sebuah keluarga. Yang satunya, yang penting aku di rumah hangat, yang satunya yang penting akrab dengan orang luar. Bayangkan juga bagaimana dengan anak mereka. Ketika saya mencoba menggali dan mencari tahu, mengapa, apa maknanya ibu seperti itu, apa sebenarnya ibu rindukan atau bapak rindukan, kemudian dua-duanya memiliki sejarah kehidupan tertentu yang kemudian membuat mereka punya rumusan yang seperti itu. Nah, sampai bagian ini saya berharap teman-teman mencoba bisa jujur untuk melihat definisi yang teman-teman buat, jangan merasa itu salah atau apa, ini kesempatan kita untuk belajar, nanti kita akan mengolah itu lebih jauh. Nah, selanjutnya, sekarang mari kita melihat sejauh mana kita bahagia di era pandemi ini, begitu ya. Nah, mari kita melihat bagaimana definisi yang teman-teman buat tentang kebahagiaan itu ketika dikonfrontasi dengan realitas pandemi COVID-19 yang semakin hari jumlah angka positifnya di Indonesia semakin tinggi. Ada banyak prediksi, ada banyak hoax tentang ini. Apa yang berubah dari kehidupan kita dan pemahaman kita tentang kebahagiaan ketika pandemi COVID-19 melanda? Paling tidak saya akan mengungkap dua hal utama yang mempengaruhi perempuan terutama ketika COVID-19. Yang pertama, begitu ada COVID-19, anak-anak school from home. Banyak ibu-ibu dipaksa untuk menjadi guru. Menemani anaknya belajar, menemani anaknya ujian, mengatur semuanya. Padahal selama ini bisa saja si ibu belum punya pengalaman selain menemani anaknya mengerjakan PR. Sekarang si ibu harus online menemani anaknya mengerjakan soal-soal tugas-tugas dari sekolahnya. Atau untuk para perempuan pekerja, untuk mencegah penularan COVID-19, kemudian banyak di antara work from home. Apa dan bagaimana rasanya work from home? Tantangan apa yang kita alami? Saya akan mengulas kalau tadi ke peran ibu yang berubah menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai pendamping belajar anaknya. Bagaimana dengan teman-teman yang bekerja? Apakah bekerja dari rumah menyenangkan? Atau justru itu jadi beban ekstra untuk teman-teman? Biasanya pekerjaan rumah, urusan domestik diurus ketika kita sebelum kerja dan sesudah kerja. Sekarang karena kita bekerja dari rumah, apakah teman-teman mengalami kesulitan membagi waktu? Itu dari sisi waktu. Apakah juga ada masalah, ada pergumulan di antara kita? Saya itu biasanya masuk ke kantor saya bagian dari aktualisasi diri, bertemu dengan teman-teman itu bagian yang saya nantikan selama ini. Tetapi sekarang tidak bisa. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, ada beberapa orang yang menjadikan tempat kerjanya sebagai tempat untuk sejenak melepaskan diri dari relasi di rumah tangga yang kurang menyenangkan. Teman-teman sadar nggak kalau selama pandemi ini kita dipaksa untuk berkonfrontasi dengan hal-hal yang selama ini mungkin kita hindari. Misalnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang biasa tinggal di rumah, oke, pokoknya tugas saya mengurus pekerjaan rumah deh. Urusan sekolah biarkan bu guru. Kalau anak tanya, oke, tanya gurumu. Kita bisa melepaskan itu. Sekarang para ibu harus belajar menemani anaknya supaya memahami kompetensi tertentu yang harus dicapai sesuai dengan pelajaran yang dikuasai anaknya.
Terus yang biasa bekerja di luar, dulu kita bekerja di kantor, terikat jam kantor. Dulu rasanya enak, sekali kita punya lingkungan, relasi yang jauh lebih luas, sekarang ketemunya itu lagi, itu lagi. Kalau dulu misalnya sempat ada masalah dengan pasangan, ada komunikasi yang tidak lancar, oke, kita punya alasan untuk segera meninggalkan rumah. Tidak perlu komunikasinya nanti, komunikasi yang tidak lancar diselesaikan nanti, karena kita punya alasan, saya bisa bekerja. Bahkan ada teman, beberapa teman begitu mengatakan, selama pandemi kita sadar akan banyaknya candu narkotik dalam kehidupan kita. Jangan bayangkan narkotiknya benar-benar nafsa ya teman-teman, tetapi sesuatu yang membuat kita melarikan diri dari apa yang seharusnya kita hadapi. Entah itu pekerjaan, entah itu hanya hanging out, atau ngopi, atau apapun. Sebenarnya itu adalah pelarian diri. Nah, kalau teman-teman mengalami tantangan dalam hal ini, kita bukan satu-satunya orang yang mengalami itu kok. Di balik pandemi COVID-19, ada yang namanya shadow pandemic. Apa itu? Shadow pandemic adalah istilah yang disebutkan oleh direkturnya PBB yang mengurusi urusan perempuan. Yang dia mengatakan bahwa sejak COVID-19, ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kalau selama ini perempuan bisa menghindar supaya kekerasan tidak terjadi terus-menerus, sekarang karena harus tinggal di rumah, work from home, school from home, potensi untuk konflik itu semakin tinggi. Dan bahkan di Indonesia, dari penelitian Pulih, itu ada ya, penelitian dari Yayasan Pulih, ada peningkatan kasus KDRT sejumlah 33%. Dan Yayasan Pulih dengan jelas menjelaskan bahwa 50% dari klien yang mengakses layanan konseling berasal dari luar Jabodetabek. Padahal yayasan ini ada di Jakarta, gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta kita pun mulai mikir iya ya benar ya langsung. Ternyata orang-orang yang di luar pun juga mengalami itu. Nah, di tengah suasana yang seperti ini, di tengah realitas meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di tengah pandemi, apa yang harus dilakukan? Upaya real apa yang bisa kita kembangkan agar yang namanya kekerasan tidak terjadi terus-menerus? Apakah kita kemudian merindukan masa lalu? Atau kita membayangkan, ya enggak apa-apalah, ini kan pandemi akan berlalu. Tapi kapan berlalunya? Banyak ahli mengatakan kita harus siap untuk berdamai dengan virus ini. Nah, untuk mulai merenungkan itu, sebelum kita berbicara kepada hal yang lebih konkret, saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan lagu berikut ini. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries.
Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a Bagaimana kesan teman-teman dengan video tadi? Saya akan buka dulu. Ada yang ingin berbagi? Apa kesan teman-teman? Dan apa inspirasi yang teman-teman dapatkan dengan berkaca pada lagu yang ditulis oleh seorang biku Jen, begitu, Tinahan? Apa yang menarik? Saya sengaja memilih lagu ini untuk merenungkan kebahagiaan di era pandemi. Apakah ada yang mau berbagi atau menanggapi? Ya, buat teman-teman, silakan jangan Apakah malu-malu menarik loh. dari lagu itu? Ada yang mau berbagi tentang Wah, kesan? Sahdu bikin sedih. Silakan langsung unmute aja kali ya. Tetapi ada yang merasa senang juga tuh, Ibu. Ya. Oh, tenang. Ya, teman-teman, lagu ini menarik. Mengajak kita untuk fokus memahami bahwa kebahagiaan itu adalah here and now, seperti yang dikatakan oleh pendekatan Gestalt tadi. Jadi, kalau di tengah pandemi ini, kita membayangkan, ada banyak di antara kita yang membayangkan mungkin begini, oh ya enggak apa-apa kan pandemi, pasti nanti kita akan kembali lagi ke hidup kita yang kemarin. Enggak ada teman-teman. Tidak mungkin hidup kita akan sama seperti dalam situasi pandemi. Ada banyak hal yang berubah. Bahkan kemudian muncul istilah yang baru, yaitu new normal. Tidak ada normal yang dulu. Kita mau tidak mau harus dipaksa meninggalkan masa lalu kita memasuki sesuatu yang baru. Dan karena semua manusia punya kecenderungan tidak ingin berubah, karena berubah itu bikin manusia cemas, tidak enak, ada banyak orang yang berupaya untuk mempertahankan kebahagiaan yang diinginkannya. Tapi lagu ini tadi mengajak kita, oke, mungkin kita cemas. Tapi sebenarnya kita cemas karena apa toh? Cemas karena kita tidak bisa kembali mendapatkan apa yang kita miliki di masa lalu? Atau cemas akan sesuatu yang ada di masa depan? Nah, kalau kita masih begitu, lupakah kita pada nikmatnya? Nah, kalau teman-teman bawa minum, nikmatnya teh hangat begitu, yang kita nikmati setiap hari. Lagu ini mengajak kita untuk, ya memang karena pandemi, karena social distancing, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi, tidak usah tergesa-gesa menjalani hidup ini. Kalau kemudian hidup kita melambat karena school from home, work from home, ya itulah realita. Tapi kan tidak kemudian kita terima itu mentah-mentah, ya sudah, kalau gitu saya pasif saja. Tentu tidak begitu. Kita tahu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Tetapi lakukanlah itu dengan lebih sadar. Pelan-pelan, dikatakan lewat lagu ini, ya ada sesuatu yang bisa dilakukan, ada something, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Tapi tidak perlu tergesa-gesa. Saya akan share screen saya lagi. Tuh. Sebentar. Ya,
Ya, teman-teman, lagu ini mengajak kita untuk sadar bahwa kebahagiaan bukanlah tempat atau destinasi. Kebahagiaan adalah sebuah cara hidup, way of life. Cara hidup yang seperti apa? Cara hidup yang baru. Nah, saya membayangkan situasi perempuan di tengah pandemi, bukan hanya perempuan, tapi banyak orang di tengah pandemi itu seperti orang yang sedang berjalan di padang gurun yang tidak jelas. Kapan kita akan keluar dari padang gurun ini? Kadang kita cemas, panas, kadang kita bisa tenang. Tapi karena ada banyak ketidakpastian di depan, kita kemudian merasakan gangguan-gangguan mulai dari mental, kemudian ke fisik, dan bisa mengganggu relasi sosial kita. Nah, di tengah kondisi yang ibaratnya seperti orang berjalan di padang pasir ini, kita dipanggil untuk menemukan oase-oase kecil ini di sepanjang jalan. Mungkin kita membayangkan pengen punya oase besar yang kita bisa nyaman. Tapi kita tahu ada banyak hal sekarang di luar kendali kita, tidak bisa kita pastikan. Karena tiba-tiba kalau di Indonesia, sekarang mungkin masa transisi untuk new normal. Tapi kalau jumlah pasiennya meningkat, nanti akan ada pembatasan lagi. Jadi kita akan memulai, teman-teman yang akan memulai usaha misalnya, ini mau buka atau enggak sih? Gitu ya. Jangan-jangan nanti, nah, selalu jangan-jangan. Nah, kita perlu belajar untuk punya oase kecil. Maju selangkah demi selangkah dengan lebih sabar. Dengan lebih sadar dan sabar. Nah, kalau mencoba menjalani kehidupan dengan menciptakan oase-oase kecil supaya kita tetap awet bahagia here and now. Sikap hidup apa? Gaya hidup apa yang perlu kita kembangkan? Nah, teman-teman mungkin sudah mengenal ini. Yang mana yang sering ada dalam kehidupan teman-teman? Mindful, L-nya double, atau mindful, yang itu satu kata, L-nya satu. Mungkin selama ini, ketika sebelum pandemi, banyak di antara kita yang masuk ke banyak yang sebelah kiri. Mindful, full-nya double. Jadi kita secara fisik kelihatannya lagi makan. Tetapi pikiran kita entah melayang kemana-mana. Kita memikirkan, oh ya ada orang yang harus ditelepon, harus ada dokumen yang harus diselesaikan, oh ya nanti ada meeting, oh ya aku harus membalas email, rencana minggu depan. Jadi tubuhnya ada di sini, pikirannya kemana-mana, sangat penuh. Orang yang seperti ini, akhirnya hidupnya akan dipenuhi rasa cemas. Kemampuan berpikirnya menurun, tidak maksimal, karena memang pikirannya, otaknya terlalu penuh. Dan biasanya orang yang mindful, karena terlalu full otaknya, terlalu full pikirannya, dia sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Berbeda dengan mindful yang sebelah kanan, begitu ya. Dia makan, dia fokus pada apa yang dikerjakan. Apa yang ada di depannya, makanannya dinikmati. Dia mulai bilang, oh iya ya, spaghetti ini enak. Oh ini dari gandum, oh ada tomatnya. Ada basil, ada, oh ya, jus yang saya minum ini dingin, enak. Oh, asam sekali, ini lebih asam daripada jus yang sempat saya minum sebelumnya. Ketika kita fokus pada apa yang ada di depan kita, fokus kepada detail yang ada, itu akan secara mental, itu akan membuat kita bisa menjadi lebih tenang. Karena kita tenang, makanya kita bisa mengembangkan kemampuan kognitif kita jauh lebih baik. Dan karena pikirannya tidak penuh, dia fokus pada momen, pada here and now, dia bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, siapkah kita di tengah pandemi ini untuk menjadi lebih mindful? L-nya satu loh ya, jangan banyak-banyak. Cukup satu saja, biar kita bisa lebih enjoy, menemukan oase-oase kecil di antara lautan ketidakpastian yang ada di depan kita.
Dan bahkan ketika kita bisa lebih fokus here and now, saya yakin kita akan menjadi lebih tenang. Ketenangan kita secara batin akan juga berdampak kepada mental kita, kepada tubuh kita. Dengan cara begitu, kita akan bisa maju dan maju bersama-sama menjalani masa-masa yang tidak menyenangkan ini dengan jauh lebih baik karena kita menemukan sesuatu. Bahkan kalau tadi kembali kepada kasus-kasus kekerasan, bukan kemudian pasif memikirkan kekerasan yang ada, tetapi kemudian mencari cara. Mencoba menemukan oase sambil menunggu solusi paripurna yang besar. Bagaimana saya menciptakan oase kecil di rumah saya, karena de facto saya tidak bisa pergi kemana-mana, saya tetap ada di rumah saya. Dan kita tidak bisa berharap pada orang lain yang memberikan ini kepada kita. Ini adalah tanggung jawab kita karena kebahagiaan saya, kan Anda adalah tanggung jawab kita masing-masing. Siapkah kita memikul tanggung jawab kita itu? Nah, sebelum kemudian saya serahkan kepada Erin untuk mulai masuk ada tanya jawab, saya akan membagikan slide sebelum tanya jawab. Teman-teman, dengan kesadaran bahwa kebahagiaan itu here and now. Ada saat ini, mari kita lepaskan beban kita dan do your magic. Lakukanlah sesuatu, ciptakanlah kebahagiaan itu tanpa menunggu masa depan. Terima kasih, Erin. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Henry. Sharingnya sangat dalam, menyentuh, dan juga mengajak kita untuk berpikir sejenak. Kita sekarang ada di kondisi apa, mau melakukan apa, dan hidup seperti apa yang akhirnya kita cari dalam kondisi pandemi ini dan setelah pandemi nanti. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya berikan kesempatan untuk 3 penanya pertama. Sebaiknya mungkin langsung berinteraksi ya, tanpa menuliskan. Jadi kita bisa saling engage satu sama lain. Boleh raise hand, angkat tangannya teman-teman, ada pilihan di situ. Atau chat dulu deh, kalau misalnya ini saya mau bertanya begitu. Atau bisa langsung juga unmute aja. Oh ya, monggo langsung di unmute ininya ya, akunnya. Boleh loh, sambil minum dulu. Ini ada Mira Suraya. Mbak Mira Suraya bisa langsung unmute aja. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu moderator. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta. Tadi ulasannya sangat bagus dan kita semua pasti langsung merasa, oh iya ya, sepertinya saya selama ini sering terbebani dengan masa lalu. Itu otomatis kita semua terus kemudian berkontemplasi atau mengoreksi diri sendiri. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah membaca satu artikel bahwa kebanyakan dari manusia itu apa yang kita alami sekarang atau apa sikap-sikap kita sekarang adalah dipengaruhi oleh trauma-trauma kita di masa lalu, di masa kecil kita gitu. Atau kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Yang ingin saya tanyakan, dan mungkin saya sendiri juga memang mengalami gitu ya, selalu terkadang ada hal-hal kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, ya kan? Kita tidak ingin itu mengusik kebahagiaan kita di masa sekarang, tetapi itu selalu menghambat langkah kita. Kemudian, selalu begini, ada penyesalan, seandainya dulu saya tidak seperti ini, pasti saya sekarang seperti itu ya. Nah, mungkin
di tiap-tiap penganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda akan memiliki terapi ataupun cara keluar dari ataupun rilis dari hal itu secara berbeda-beda ya. Tetapi secara umum bagaimana Ibu Henry Wijayatsi memberikan masukan untuk kita rilis dari hal-hal yang seperti itu, yang seperti membelenggu kita, bahkan mungkin sampai kita tidak bisa tadi yang disebut mindful ya, kita lebih ke mindful double L karena kita terbebani oleh banyak hal yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mira untuk pertanyaannya yang baik sekali. Jadi memang tidak ada seorang pun, kita ada di sini tentu ada perjalanan kehidupan yang kita lalui. Dan perjalanannya tidak selalu menyenangkan. Dan sayangnya yang berat itu yang justru paling mudah untuk kita ingat. Dan itu sangat mempengaruhi kita. Betul memang banyak di antara kita, saya pun juga mengalami dipengaruhi oleh masa lalu. Tetapi kan begini, kalau kita membiarkan diri dipengaruhi masa lalu, ibaratnya orang berjalan, kita itu membawa beban kemana-mana. Saya ingat sebuah cerita ketika masih anak-anak. Jadi ada seorang anak yang dia diminta oleh gurunya, dia protes kepada gurunya yang mengajarkan bahwa kalau ada orang melakukan hal yang tidak menyenangkan buat kamu, ya kamu harus memaafkan dia. Anak ini ya enggak bisa toh Bu, enak saja dimaafkan, saya kan sakit hati gitu kan ya. Enggak bisa kayak begitu. Terus si gurunya mengatakan, oke, kalau begitu sekarang kamu saya tugasi untuk punya kantong, dan kemudian kalau ada orang yang bawa kantong itu kemanapun kamu pergi, kalau ada orang yang menyakiti kamu, silakan masukkan kentang ke kantongmu itu. Nah, semakin lama kan semakin berat. Dan bukan hanya berat, tapi kemudian bau busuk. Dia terganggu, tidur enggak bisa tidur dengan enak, jalan enggak bisa dengan enak, kemanapun jadi sangat terganggu. Nah, ketika mengalami itu, dia akhirnya protes anak kecil ini kepada gurunya. Kenapa? Apa artinya seperti ini? Saya sangat terganggu dengan kentang-kentang yang busuk ini. Si gurunya mengatakan, ya itulah artinya mengampuni, memaafkan, menerima. Gitu ya. Nah, berangkat dari situ, Bu Mira, memang kita ketika kemudian ingatan kita akan masa lalu itu muncul, memang secara spontan kita merasa, nyesel ya, gitu ya. Ya. Itu spontan. Tapi coba sekarang diganti. Kata nyeselnya ditahan dulu, oke ada nyesel, tapi kemudian apa yang aku pelajari ya dari itu? Dari kesalahanku. Apa yang membuat aku waktu itu melakukan itu? Kita perlu ingat bahwa apapun yang kita lakukan di masa lalu itu adalah baik pada masa itu. Nggak mungkin kan kita masa itu berencana untuk merusak hidup kita, nggak mungkin, nggak ada. Nggak ada seorang pun yang merencanakan, oke, aku bikin hidupku rusak dengan cara melakukan ini. No. Orang yang sehat di masa lalu pasti punya banyak pertimbangan untuk, aku memilih ini karena aku yakin ini yang terbaik. Kenapa? Karena memang referensinya masa lalu itu ya, misalnya hanya A, B, C, D, E, begitu ya. Sekarang ketika waktu berlalu, referensi kita bisa sampai H, bisa sampai Z bahkan, jika kita lihat, harusnya aku nggak ambil itu loh dulu. Dalam kondisi seperti itu, beranikah kita berkata, oke, terima kasih, ingatan itu muncul, kesadaran itu ada. Kalau dalam agama-agama pakai pertobatan dan lain sebagainya, begitu pengakuan dalam kekristenan, pengakuan dosa atau apapun begitu. Oke, itu mari kita ikuti alur apapun yang ada di dalam agama kita masing-masing. Tetapi secara psikologi, secara mental, kita enggak bisa kepo seperti gambaran saya tadi. Ya, aku pengen hidupku bersih tanpa gangguan, aku pengen tahu dosa masa laluku apa saja. Capek, Bapak Ibu, enggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah ketika itu muncul, tenang, amati dulu, terima itu. Dan kemudian cari cara untuk mengolahnya. Nanti kita akan latihan beberapa hal setelah kita ada tanya jawab ini.
Begitu ya, sementara Bu Mira, semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mira dan Pendeta Henry. Selanjutnya untuk penanya kedua, adakah teman-teman yang ingin bertanya, sharing? Oke, Mbak Siti Fata, silakan di-unmute. Halo Bu Pen, halo Mbak Erin. Halo, Bu Fata. Saya Fata, saya mau tanya. Ketika saya berusaha menerima kenyataan bahwa sebenarnya penyesalan-penyesalan itu datang. Nah, penyesalan ini wujudnya tidak hanya berupa ingatan, tapi berupa rasa sakit. Dan terutama ketika saya terlambat menyadari bahwa apa yang seharusnya tidak saya lakukan itu saya lakukan. Bagaimana kemudian berdamai dengan rasa sakit ini? Karena sakit itu rasanya karena kan kayak kecanduan gitu kan. Nah, ibarat orang kecanduan terus dilepas dari apa yang membuat dia kecanduan itu kan pengorbanannya besar tuh, rasa sakitnya besar. Itu gimana? Terima kasih. Ya, betul. Jadi kadang-kadang kita itu enggak tahu loh, kalau kita melakukan sesuatu ini karena terpengaruh dari masa lalu kita. Itu sudah terlanjur jadi habit. Sebenarnya kalau kita lihat dari psikologi, sebenarnya itulah cara, misalnya saya yang waktu kecil pernah mengalami dibully begitu dengan teman. Terus sekarang kalau ada teman yang dekat, baik-baik memuji, sudah mulai, ada apa ini? Sudah alarmnya sudah mulai cung begitu ya, waspadanya dulu gitu. Tanpa sadar itu sudah muncul. Tapi ketika kemudian beberapa waktu saya sadar dan mencoba kemudian, oke, ada teman datang mau ke rumah, mau bicara, oke, tenang dulu, amati, oke, jangan biarkan masa lalumu mempengaruhi penilaianmu di masa kini, begitu. Itu latihan yang tidak mudah. Kenapa? Karena kita sudah menjalani seperti Mbak Fata katakan tadi. Itu sudah jadi habit, bahkan Mbak Fata tadi mengatakan itu sudah jadi kayak narkoba, pelarian kita. Nah, kalau sudah mulai sadar itu pelarian, ya mari dong kita olah itu. Nah, saya ingin tanya Mbak Fata, itu sakitnya lebih kepada mental atau kepada fisik atau kombinasi dua-duanya Mbak Fata? Ada yang kadang-kadang cuma mental, ada yang juga sampai ke fisik. Kayak misal ketika saya menyadari pola asuh orang tua saya itu tidak mungkin dikenal sebagai toksik ya. Nah, itu ada yang muncul berupa kalau emosi itu biasanya saya menangis gitu, nyeri sekali di dada. Ada juga yang berupa tiba-tiba punggung itu jadi pegal begitu. Lebih seringnya itu rasa nyeri yang teramat sangat sehingga saya seolah-olah tidak mampu untuk lepas dari rasa sakit itu gitu. Gitu. Ya. Baik itu gangguannya hanya sampai level fisik, hanya sampai emosi. Jadi teman-teman seringkali kalau kita, ini pendekatan yang sedikit lebih luas, keluar dari melengkapi apa yang kita pahami dari sisi agama ya. Jadi sebenarnya sebelum gangguan itu ada muncul level fisik, sebenarnya udah ada gangguan secara energi dulu dalam diri kita. Ketika energi kita tidak lancar, barulah kemudian mempengaruhi emosi kita. Ketika emosinya tidak nemu solusi, mulai muncul dia teriak. Nih, perhati kita udah merasa enggak enak, tapi kita mengabaikan itu. Nggak apa-apa ini, atau masih sibuk ngurusi yang lain begitu ya. Ketika teriakan perasaan itu tidak didengar, muncul dia teriakan fisik. Sakit fisik sebenarnya itulah cara bawah sadar kita mengkomunikasikan sesuatu yang butuh perhatian. Nah, makanya kalau sudah mulai menyadari ini, memang kita ngolahnya satu persatu. Kadang-kadang dalam proses kita perlu memang kalau gangguannya sampai ke level fisik, ya memang perlu pertolongan orang, tenaga medis untuk itu sambil kita bertanggung jawab. Saya punya seorang mahasiswa yang begitu. Dia pokoknya kalau tegang, bermasalah, langsung UGD.
Karena ini terjadi beberapa kali, saya langsung bilang sama dia, tahu kan akarnya di mana? Enggak apa-apa. Sekarang sambil diobati dokter, latihan fokus ke pernafasan. Latihan hening ya di rumah sakit. Biar pengobatannya bisa berjalan optimal. Karena nanti percuma saja diberi obat tetapi kamu yang sudah mulai sadar, sebenarnya ini masalahnya akarnya di masalah psikologis, pengobatannya lama, mahal, kamu bisa tertinggal perkuliahan dan macam-macam begitu ya. Nah, ini memang kita kalau pakai orang Jawa itu memperhatikan, mengamati, makanya penting tadi way of life mindful itu, melihat, menandai. Mungkin di awal-awal kita enggak tahu apa ya, tapi kalau kita coba tenang sebentar, kok saya kalau ada orang ngomong kata itu, hati saya langsung rasa enggak enak. Apa ya? Coba cari pelan-pelan. Nanti dengan beberapa latihan akan kita pelajari di bagian yang kedua, saya berharap kita bisa menemukan sesuatu dan kemudian kita tahu apa yang harus kita olah. Kita enggak bisa nanya, oh aku ingin membersihkan semua pengalaman negatifku di masa laluku secepat-cepatnya. Enggak bisa, kita perlu sabar. Gitu ya, sementara Mbak Fata. Mari Mbak Erin. Ya, terima kasih Ibu, menarik sekali. Selanjutnya mungkin ini ada titipan pertanyaan dari Facebook, soalnya kita juga live streaming di Facebook. Karena tingginya peminat untuk mengikuti diskusi ini, jadi kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ikut live streaming di Facebook untuk menitip pertanyaan. Baiklah, saya bacakan. Ini pertanyaan dari Mbak Silmi. Pertanyaannya adalah, beragamnya definisi kebahagiaan menunjukkan bahwa tidak ada definisi yang final terkait kebahagiaan itu sendiri. Bahkan ada yang bilang, kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Lantas, bagaimana kita memaknai kebahagiaan tersebut dengan segala keberagaman definisinya? Ya, silakan Ibu. Siapa tadi penanyanya? Mbak Silmi. Oh ya, Mbak Silmi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, dari Sumatera. Ya, jauh sekali. Jadi begini, justru karena definisi kebahagiaan itu sangat personal, saya tidak memulai sesi hari ini dengan definisi kebahagiaan menurut tokoh A, B, C, D, E. Tapi saya mengajak kita untuk melihat apa toh sebenarnya saya definisikan kebahagiaan. Dan saya minta teman-teman menuliskan itu. Karena dengan menuliskan itu kita jadi menjaga jarak dengan definisi kita. Dan kemudian punya cara, punya waktu untuk mengevaluasinya. Selama ini jangan-jangan itu hanya menari-nari di pikiran kita. Kita baru merasa terganggu ketika ada orang lain yang tidak berkontribusi untuk pencapaian kebahagiaan kita. Jadi bolehlah kita melihat definisi-definisi yang umum, tapi memang kita harus punya waktu untuk bertanya kepada diri kita. Apa sih definisi kebahagiaan ini? Orientasi, dilihat dari sisi orientasi waktu kemana? Apakah aku terbebani masa lalu? Aku tuh terlalu mikir ke masa depan. Yang sehat adalah kita menoleh ke belakang seperti kita naik sepeda motor begitu loh. Teman-teman tahu naik sepeda motor kalau tanpa tujuan gimana? Muter-muter bensin habis, capek. Gitu ya. Jadi kita harus tahu kita akan kemana, ke masa depan, tapi juga harus lihat sesekali melihat ke belakang, tapi jangan lupa sepeda motornya harus digas. Jangan cuma lihat ke depan membayangkan, Anda lihat ke belakang tapi nggak digas sama sekali, sepeda motornya diam. Bagaimana Anda akan bisa mencapai tujuan kalau begitu? Itu juga kalau kita pengen bahagia. Jangan hanya membiarkan diri dibebani masa lalu atau membayangkan apa yang terjadi depan. Lakukan langkah kecil apa hari ini yang bisa aku lakukan secara konkret untuk membuat aku bahagia. Oase-oase kecil di sepanjang jalan. Begitu, Mbak Erin. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin saya tambah satu lagi, karena saya kebetulan lihat chat. Ada pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Ini dari Ibu Jolivi Daniel. Ya.
Beliau bertanya, beliau sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di luar. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan oase di tengah pandemik, sedangkan sibuk dengan pekerjaan rumah, PR anak-anak, dan masalah finansial disebabkan pandemik. Ya. Tidak ada waktu untuk sendiri karena tidak ada pelarian yang seperti tadi disebutkan. Ya, jadi mungkin sebelum dijawab oleh Ibu ya, ini memang konteks pertanyaannya salah satunya memang juga menjadi faktor atau hal yang mendorong kita untuk mengadakan seminar pada hari ini ya, bahwa ada beragam dan sangat kompleks jenis persoalan yang perempuan-perempuan hadapi di masa-masa pandemi ini. Dan ya salah satunya yang disebutkan oleh Ibu Jolivi ini, dan ya bagaimana kira-kira itu Ibu Pendeta Henry? Terima kasih. Wah, terima kasih. Ini Bu Pendeta Jolivi ini dari Sabah, dari Kota Kinabalu. Senang sekali. Iya, ternyata Ibu Pendeta juga. Ya, selamat datang Ya. Ibu, welcome. Oke. Iya, Pendeta begini. Memang sih kita sekarang seperti yang diungkapkan Erin, ada banyak masalah. Tapi kalau kita membiarkan diri dibanjiri oleh semua masalah, lama-lama kita bisa hanyut. Kita tidak bisa bernafas sama sekali. Makanya penting untuk mengembangkan sikap hidup mindful. Mindful jangan dibayangkan duduk meditasi. Nanti kita nggak akan latihan itu. Saya akan melatih beberapa latihan sederhana yang bisa kita lakukan sama seperti tadi teman-teman. Salah satunya nanti saya minta kenapa teman-teman bawa minum. Sambil minum, kita kan minum beberapa kali, tapi minum dengan sadar. Saya nggak minum, Bu. Mama saya. Misalnya, siapkan minum. Nanti kita akan latihan itu misalnya. Kita mencoba melakukan hal-hal harian yang biasa dilakukan perempuan. Memasak dengan berkesadaran. Jangan-jangan memasak tubuhnya di situ motong-motong, tapi pikirannya, oh nanti nemeni anak sekolah. Oh nanti ada meeting, ada apa. Nggak heran kalau kemudian makanannya jadi tidak sedap. Kenapa tidak sedap? Karena hatinya tidak ada di situ, cinta kasihnya tidak mengalir ke situ, begitu misalnya. Jadi mari kita lakukan hal-hal harian. Selain memang kalau kita beruntung, kita punya waktu, kita menyediakan waktu untuk mengikuti beberapa latihan mindfulness. Tapi mari akan jauh di tengah pandemi seperti ini, kita memang harus mencari oase, makanya saya disebut oase-oase kecil. Belum puasa besar, mau kalau di kekristenan mau retret 1 minggu gitu. Nggak mungkin, semuanya ditutup. Tapi kita melakukan hal-hal kecil, menciptakan oase-oase kecil di rumah kita dari hal-hal rutin yang kita lakukan. Nanti ya kita latihan beberapa hal. Sangat sederhana. Oh ya, saya tambahkan lagi. Sebentar. Dan harapannya memang ada tadi kan masalah ekonomi, masalah relasi dan semuanya. Saya tahu itu memang masalah yang berat. Akan mengkonfrontasi kita mungkin akan jauh lebih berat di hari-hari ke depan. Tapi akan beda kalau kita tenang dulu, nggak panik dulu. Karena kalau orang panik cenderung membiarkan pikirannya terlalu full. Nanti jangan, terus kemudian ayo siapa di antara kita yang hadir saat ini yang kemarin di awal-awal pandemi tidak kemudian rada panik bayi. Saya dapat cerita seorang teman saya karena khawatir nanti bahan makanan habis, dia semangat beli frozen food. Nah, apa yang terjadi? Keluarganya tidak terlalu suka frozen food. Kadang-kadang makan frozen food mau, tapi kalau setiap hari harus makan frozen food, tidak bahagia lagi. Ditambah lagi kemudian listrik kadang 2 hari di tempat dia. Semua makanan rusak, uang terbuang. Dia akhirnya, iya ya, kenapa aku harus begitu gitu ya. Jadi itu kepanikan di awal. Dia sangat belajar sekarang. Jadi kalau akan beli, karena rupanya di perumahan tempat dia tinggal begitu, itu baik. Jadi perumahan tempat dia tinggal, mereka punya WA group yang ibu-ibunya saling jual di WA group itu. Nah, ketika biasa kan kita bisa lapar mata, pengen ini, pengen itu. Kalau akan pesan sesuatu di WA group, makanan akan dimakan, dia pasti harus memastikan dulu ke anaknya. Kamu
beneran enggak? Akhirnya dia bisa mengendalikan bagaimana mengatur dari sisi keuangannya. Tapi memang itu perlu tenang ya. Awal-awal kita sempat salah, sempat panik. Saya juga sempat mengalami kok, gitu ya. Siapa nggak takut gitu lah. Ada hand sanitizer. Tapi kan kita tahu sekarang ada banyak cara untuk menjadikan kita lebih sehat. Oke, terima kasih Erin. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk beberapa teman-teman yang baru saja bergabung. Juga spesial mungkin untuk beberapa peserta laki-laki di sini, karena ya, ketika kita membahas tentang perempuan bukan berarti pesertanya wajib harusnya perempuan semua begitu. Tetapi alangkah jauh lebih baik dan bijaknya ketika kita berbicara tentang isu perempuan, laki-laki juga tertarik untuk mengikuti diskusi seperti ini, karena ya ketika berbicara tentang perempuan, laki-laki juga harus punya pemahaman dan pengetahuan tersendiri seperti apa sebenarnya sisi kehidupan perempuan itu. Satu laki-laki bisa hidup di sekitaran berapa perempuan di dalam rumahnya minimal, kemudian tetangganya dan lingkungan yang lebih luas lagi. Sebelumnya juga mungkin saya perlu menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama dari Srili dengan KAICIT Fellowship, adalah salah satu organisasi internasional interfaith, organisasi lintas agama yang di masa-masa pandemi ini memang juga memiliki perhatian tersendiri bagaimana kita seharusnya merespon persoalan-persoalan yang hadir di tengah pandemi. Dan salah satu bentuk perhatian oleh KAICIT bekerja sama dengan Sri Kandi Lintas Iman ini adalah memfokuskan perhatiannya kepada persoalan kesehatan mental dan kesehatan spiritual yang seharusnya kita juga memberikan perhatian lebih terhadap persoalan-persoalan ini, tidak hanya selalu berbicara tentang kerugian ekonomi, properti, dan segala sesuatu yang berbentuk materi. Tetapi ada hal-hal yang tidak terlihat tetapi sangat penting, kata Ibu Pendeta tadi, itu sangat berhubungan dengan kesehatan fisik juga, persoalan kesehatan mental ini. Ya, baik, mungkin ada pertanyaan menarik lagi, Bu, ya. Iya, ada pertanyaan menarik yang dari siapa ini, Ibu Anis Sanusi. Itu ini terkait dengan contoh saya tadi. Ini suami istri yang memiliki perbedaan definisi tentang kebahagiaan. Nah, justru itulah Bu, kalau kemudian karena ini konteksnya suami istri, kita selama ini taken for granted. Jadi pokoknya karena berumah tangga, yuk kita jalan bareng. Tapi tidak pernah duduk bersama nanya, kita mau jalan kemana, pakai apa, bagaimananya. Begitu juga dengan kebahagiaan. Pernahkah kemudian Bapak dan Ibu, suami istri, duduk bersama, oke, kita sama-sama ingin membangun keluarga bahagia. Apa sih bahagia menurut kamu? Kalau aku begini loh, kalau aku begitu. Kemudian muncullah, diharapkan muncul ada minimal saling tahu dulu. Setelah saling tahu, oke, kalau itu perbedaannya terlalu jauh, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan? Kompromi macam apa? Definisi macam apa yang bisa kita bangun bersama? Kami akan menjalani bersama. Nah, diharapkan dengan cara begitu, pelan-pelan. Dan ini bukan proses yang sekali jadi. Sekarang mungkin satunya merasa aku berkorban terlalu banyak, sehingga kemudian beberapa waktu kemudian dievaluasi, direvisi bersama-sama. Ya sama seperti orang berjalan di padang gurun, selangkah, dua langkah, oke. Nanti situasi berubah, anggota berubah, kondisi berubah. Ya kita harus siap mendefinisikan lagi bersama-sama. Kalau misalnya berdua agak susah komunikasinya, ya libatkan pihak ketiga, sama seperti saya tadi dilibatkan oleh keluarga ini, karena awalnya dari si suami yang mengatakan, saya itu tidak habis pikir dengan istri saya. Bagaimana mengatasi istri yang egois? Kan saya itu banyak keluar rumah untuk bersaksi, untuk menolong orang. Kenapa istri saya tidak suka? Nah, mulainya dari situ. Akhirnya oke, bicara-bicara, oke, entry-nya mana ya? Kalau ngomong itu ya definisi mereka tentang bahagia, salah satunya. Begitu, Erin. Iya, terima kasih Ibu.
Ini tadi saya lihat dari Ibu Febriani Tarigan sempat ini ya, raise hand. Tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada Ibu, jadi langsung 2 pertanyaan ya Ibu Pendeta. Boleh. Ya, saya bacakan dulu pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Febriani Tarigan nantinya. Ini pertanyaan dari seseorang yang berasal dari Bogor. Pertanyaannya adalah, pada masa pandemi ini, bagaimana kebahagiaan bisa terjaga jika ada masalah keuangan? Jadi kembali lagi ke beberapa hal yang dibahas tadi, tapi mungkin bisa dibahas lebih spesifik dan di dalam lagi mungkin Ibu Pendeta tentang keuangan ini, karena ya uang dan mental sangat kuat hubungannya. Ya, silakan Ibu Febriani. Halo Febi. Ya, selamat siang Ibu. Ya ampun, kangen banget. Ya, Ibu, saya tertarik sekali dengan materi ini. Karena mengapa saya ikut? Bahkan ya karena saya rasa saya perlu juga untuk membangun re-perception gitu. Artinya ya tadi kita kan sudah sama-sama belajar ya, maksudnya persepsi awal tentang kebahagiaan. Ternyata ketika dipertemukan dengan beberapa hal yang Bu Henry sampaikan, wah ada lagi nih yang perlu kita bangun gitu, makna arti kebahagiaan itu tuh ada sesuatu hal yang baru yang perlu kita kemudian konfirmasi lagi seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi pergumulannya ketika tadi saya mendengar materi tentang mindful ya, full dengan double L dan yang L-nya cuma 1 gitu. Nah, yang membuat orang menjadi tanda kutip ya menjadi hilang kebahagiaannya adalah ketika dia mindful yang L-nya double gitu. Banyak banget pikirannya sampai kita jadinya kehilangan sukacita begitu. Nah, barangkali karena saya mengingat Bu Henry itu kan dosen pastoral saya begitu. Jadi mungkin saya bisa istilahnya dan teman-teman atau ibu-ibu yang ikut dalam seminar ini juga bisa dibantu kira-kira trik atau mungkin upaya atau langkah konkret di mana kita bisa menghindari yang namanya mindful L double, tapi kita bisa menikmati mindful yang L-nya cuma 1 gitu. Nah, itu mungkin menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih Bu Henry. Oke. Ya, Febi di mana sekarang? Feb, kamu di mana sekarang? Oh, di Balikpapan, Ibu. Oh, di Balikpapan, oke. Jauh di Balikpapan. Ya, baik. Pertanyaan Febi nanti akan saya jawab lebih konkret pada saat kita latihan. Kita akan latihan beberapa, paling tidak 3 jenis latihan. Tapi memang tadi pertanyaan lewat seseorang yang di Bogor tadi berbicara tentang betul. Kalau itu urusan perut, urusan uang, bagaimana saya bisa bahagia? Gitu. Tapi saya pernah ikut, ya saya tertarik berbagi satu sesi yang pernah saya ikuti oleh yang dibuat oleh teman saya. Yang diajak, uang itu segalanya nggak sih buat kamu? Itu pertanyaan yang membuat kita berefleksi relasi kita dengan uang. Selama ini di tengah dunia yang semakin materialistik, kita mengidentikan punya uang itu bahagia. Padahal kita tahu ada uang tabungan yang banyak pun ada hal yang masih bikin kita tidak bahagia. Tapi memang di tengah pandemi, khususnya untuk orang-orang yang terpaksa kena PHK misalnya. Bagaimana kemudian menemukan kebahagiaan di tengah realita tidak ada income sama sekali, bahkan untuk makan di hari esok. Nah, melihat hal ini, mari kita tahu bahwa di tengah pandemi ini kita tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Maukah kita kemudian di tengah kesulitan itu juga berbagi? Walaupun kita berjalan bersama-sama, tapi masing-masing tetap harus bertanggung jawab. Mencari oasenya masing-masing. Kalau kemudian masalah ekonomi, mungkin untuk langsung menemukan cara solusi atas masalah ekonomi belum bisa, tapi paling tidak kan bisa diupayakan cara-cara tertentu, paling tidak kita bisa tidur dengan cukup dan berkualitas. Karena orang yang tidur cukup dan berkualitas, dia masih bisa mikir itu besok.
Tapi kalau sudah tidak bisa tidur dan tidak berkualitas, apalagi udah secara fisik tubuh ini tidak mungkin mau lagi diajak untuk berpikir. Akhirnya kemudian muncullah tindakan-tindakan yang nekat, yang tidak dipikirkan, tidak disadari. Jadi baik memang untuk kemudian ketika ada masalah ekonomi, berhenti dulu, tenang, lihat. Ketika saya punya masalah ekonomi, masalahnya di mana sih? Konkretnya mana? Yang mana yang bisa aku ubah dan mana yang tidak? Jangan investasi menghabiskan energi kita untuk misalnya, oke, saya di PHK. Saya harus mencari cara bagaimana caranya saya diterima lagi oleh perusahaan saya. Kalau kita menghabiskan waktu di situ, sampai kapan kita bisa bahagia? Kalau kemudian di PHK kemudian, oke, dengan kondisi yang real ada sekarang, apa upaya konkret apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa minimal punya income? Kecil mungkin, tapi kan terselamatkan 1-2 hari itu penting. Tidak harus menunggu pemasukan yang cukup untuk 1 bulan. Siapa tahu di sepanjang jalan ketika kita juga mau terbuka kepada tetangga, begitu ya. Ada tetangga yang tidak beri uang tetapi kemudian masak 2 mangkok, 1 mangkok dibagikan ke kita. Nah, itu kan cara-cara yang memang rasanya sekarang kita diajak, bangsa Indonesia diajak untuk kembali peduli, kembali mau bergotong royong, mengatasi ini bersama-sama, walaupun memang tidak mudah. Saya di kampung saya misalnya mencoba mengajak, saya tahu ada beberapa orang yang jualan di pasar, saya bilang, Bu, Mbok ya Ibu, kami punya WA group di kampung begitu, Mbok ya Ibu membagi dong di WA group kita sayuran atau apa, sehingga kita bisa beli misalnya. Mereka ada rasa tertentu karena belum biasa. Untuk memulai langkah awal ini tidak mudah. Tapi saya senang misalnya ada teman-teman muda di kampung kami, Karang Taruna, yang bilang, ayo kita kumpul uang seberapapun untuk kemudian membantu yang lain. Inisiatif bersama ini yang juga perlu kita bangun. Dan memang, mau tidak mau kita harus melakukan karena secara finansial income-nya berkurang, ya mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Selama ini mungkin ada kebutuhan yang sifatnya gengsi, sekarang mau tidak mau harus hanya fokus untuk kebutuhan pokok. Sementara itu, Erin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pendeta Henry. Bisa masuk, tanya? Oh iya, boleh. Silakan Bapak. Wah maaf Suara ini saya baru. baru aja masuk saja atau lupa tadi saya ada di luar baru istirahat. Oh iya mau ikut lupa. Gini Bu, masa pandemi ini kan sebetulnya untuk ekonomi memang terpuruk. Untuk ekonomi ibu-ibu kemarin yang di dekat kami itu walaupun saya laki-laki tapi kalau ada PKK itu mesti saya diundang. Lalu ada PAUD, itu juga saya ada di situ sebagai ya nuani itu. Jadi kemarin saya mencoba untuk supaya ibu-ibu itu bisa eksis untuk nanam tanaman untuk paling tidak untuk ketahanan pangan lah untuk beberapa itu untuk Bu PKK, Bu Ketua PKK untuk nanam bareng-bareng. Tetapi untuk mengajak menanam itu pun juga sulit. Karena saat ini itu banyak yang stres. Ternyata stres itu tinggi. Yang stres, bapaknya stres, ibunya juga stres. Kalau bapaknya stres, malam keluar mancing. Ya, pulau niku seminggu riyen naik mancing menika setunggal wulan sepisan saat ini setunggal minggu ping 3, Pak. Waduh, masa ini sungguh COVID ini menyedihkan betul. Itu dia larinya ke sana. Lalu income untuk jualannya nggak ada. Nah, salah satu kita bisa membantu hanya memberikan satu saran-saran dan juga mencarikan. Ya, kemarin saya mencoba untuk mencarikan bibit yang gratis ada itu. Untung bisa ada tomat, ada cabai, ada bayam itu gratis. Lalu kita mencarikan bibit lele ya itu juga bisa di ember itu.
Itu juga kami mencoba untuk mencarikan. Nah ini kalau yang Pak RT-nya mau, untuk yang bapak-bapak itu Lili itu mau, lalu ibu-ibu juga mau membentuk kelompok tani wanita itu ya, saya senang itu mau. Pokoknya saya hanya memunculkan saja supaya di dalam musim pandemi ini terpuruk betul Bu. Mereka yang jualan dawet saja atau jualan katakanlah yang di depan rumah sakit itu hanya ronde, itu ternyata sekarang yang ke rumah sakit nggak ada, rondenya nggak laku, ternyata penghasilan, lalu ke bank dia utang. Nah ini aduh saya. Nah dengan demikian kalau kita ada tabungan tadi, ada tabungan yang tadi Ibu katakan tabungan, itu bisa untuk paling tidak dalam masa krisis, nggak tahu pada keluarga ya, itu kan tidak mesti bahagia terus, tetapi ada masa-masa krisis, tabungan itu bisa digunakan. Paling tidak untuk membantu sementara sebelum kita mencari income yang baru. Tetapi kalau kita bisa persiapkan dari awal, artinya membangun keluarga muda, sudah ada perencanaan yang panjang untuk menabung, itu tapi menabung itu sulit. Biasanya kalau orang itu disuruh nabung, boro-boro kangge nabung Pak Edi, wong nggih maaf mawon pun telas kok napa meli nabung. Itu seperti itu. Tapi untuk mindset untuk yang muda mungkin mindsetnya bisa menabung. Jadi kalau kami untuk keluarga bisa bahagia di musim pandemi ini, paling tidak harus ada usaha. Nah ini walaupun usaha itu terbentur-bentur, tapi tetap harus mencari karena kalau kita sama sekali tidak ada pendapatan, itu betul-betul stres Bu. Nah ini yang sulit itu mengelola stresnya. Yang tadi kalau bisa tidur full dengan itu memang enak. Saya saja itu nggak bisa tidur full Bu. Stresnya juga tinggi ini. Stres jam 2 baru tidur. Itu hampir setiap malam. Itu stres tinggi. Saya itu biasanya bisa mengelola stres, tetapi ini tingkat stresnya tinggi. Nah, itu sulit juga. Tetapi saya mencoba untuk pendekatan ke Tuhan. Itu ya tetap ada pendekatan. Tetapi seperti itu. Nah, kita mencoba untuk tetap berusaha, tapi juga bisa memecahkan masalah kita sendiri. Itu Bu yang kami sampaikan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Edi. Betul. Memang ada banyak, saya senang dengan pergerakan, kita bersyukur dengan sosial media sekarang. Kebiasaan-kebiasaan baik itu segera di-blow up kemana-mana. Tapi sayangnya hari-hari minggu-minggu ini menanam memelihara lele di kaleng, di ember itu sudah tidak muncul-muncul lagi ya. Minggu-minggu lalu itu banyak itu. Inisiatif-inisiatif seperti itu. Saya lihat di Jogja juga ada banyak kemudian yang membagikan bibit gratis dan semuanya. Tapi memang perlu, matur nuwun Pak Edi, harus ada yang mulai bergerak. Karena selama ini kita tanpa sadar sudah terbiasa didikte oleh kapitalis. Ya udah ngapain sih susah-susah, toh tinggal beli aja gitu ya. Jadi memang kita harus pelan-pelan merubah pola hidup itu, dan memang perlu, akan baik memang kalau tadi contohnya Pak Edi bergerak di tingkat RT, itu sangat baik. Jadi saya tidak harus menanam 5 atau 6 macam sayuran. Saya cukup 1 saja karena tanah saya kecil. Nanti tetangga saya punya apa? Ketika saya panen tomat, saya bagikan ke tetangga bagi terong misalnya, atau apa begitu, sehingga kemudian ya mungkin kesannya akan kembali seperti zaman dulu model barter begitu, tapi itu rasanya pola ketahanan pangan yang perlu kita bangun dari lingkungan kita. Dan bahkan mungkin kalau tidak harus, karena saya kebetulan tinggal di desa, saya mulai mengajak beberapa tetangga untuk melihat, seandainya nanti kita kesulitan makanan, karena tanah saya tinggal di daerah gamping, jadi banyak gampingnya, begitu mau tanaman sayuran tentu tidak mudah, hanya di beberapa wilayah tertentu. Tapi saya tanya kepada tetangga, ada enggak di masa lalu makanan-makanan lokal yang itu ada di kebun? Oh iya, mereka nyebutkan gembili lah, uwi, dan macam-macam. Oke, mari kita lihat tanaman jenis itu di kebun kita masing-masing. Jadi suatu saat kalau kita butuh, kita tahu harus kemana. Jadi pemetaan potensi seperti itu juga perlu dilakukan.
Dan terkait dengan pemeliharaan mental, sebenarnya dengan menanam, kita itu grounding. Nanti kita akan latihan grounding juga. Kita lebih banyak bersentuhan dengan bumi, dengan tanah. Itu juga salah satu cara, bukan hanya sekedar untuk aktif, tetapi itu sarana untuk melepaskan beban mental kita. Siapapun terbeban. Tapi kita perlu mencari memang banyak cara supaya bisa tidur berkualitas. Begitu, Erin. Ya, terima kasih Ibu. Dengan berberat hati saya harus bilang kalau sesi pertanyaan terpaksa kita akhiri di sini karena setelah ini kita masih ada latihan singkat dari Ibu Pendeta Henry Wijayatsi. Jadi bisa dibilang acara hari ini tuh seminar semi workshop singkat gitu ya, yang saya pikir ini kesempatan berharga, tidak mudah mendapatkan workshop terutama tentang mental health seperti itu. Kan beberapa orang harus berbayar begitu. Baiklah, ya sebenarnya masih ada banyak pertanyaan sih Bu Henry, Ya, tapi saya memahami. Tapi waktu kita. Iya, waktu kita sangat terbatas dan untuk teman-teman semua, ya kami sangat memahami bahwa room ini tuh tidak cukup waktunya dan kesempatannya untuk sama-sama saling terbuka dan sharing apa yang kita rasakan saat ini masing-masing dari kita semua. Kebetulan kemarin itu Sri Kandi Lintas Iman mengadakan training of trainer. Jadi bagaimana menjadi konselor untuk orang-orang di sekitar atau teman kita, teman sebaya kita, dan minimal kalaupun di dalam forum ini kita belum bisa mencurahkan banyak hal, minimal setelah seminar ini kita bisa untuk lebih membuka diri, memberanikan diri untuk berbicara dan sharing kepada siapapun itu yang kita percayai dan yang kita rasakan nyaman untuk berbicara tentang apa yang kita rasakan saat ini. Kita tahu bahwa kita semua lagi sama-sama menelan pil pahit, walaupun kepahitan pilnya itu ada di level yang berbeda-beda, tetapi bukan berarti kita tidak bisa saling terbuka dan sharing satu sama lain mengenai apa yang sedang kita rasakan dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama-sama saat ini. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, saya sebenarnya harus izin dulu sebelumnya karena di jadwalnya itu sebenarnya kita hanya sampai di 15.30 ya. Tetapi kalau teman-teman di sini semua bersedia menimba ilmu baru yang mungkin belum tentu kita dapatkan di kesempatan berikutnya, kita meminta waktunya untuk kita lanjut lagi ke sesi workshopnya atau pelatihannya. Mungkin ya, bisa mulainya kan agak terlambat ya. Oh iya ya, benar. Kita juga sebenarnya tadi startnya agak telat, jadi mungkin ini tidak telat-telat amat ya Bu, karena ya, tadi sempat 20 menit atau 30 menit ya, sebelumnya. 20 menit ya. Oh iya, 20 menit. Ya, baiklah teman-teman, mari kita ikuti pelatihan singkat dari Ibu Henry Wijayatsi. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya akan share dulu. Saya akan tunjukkan, baru nanti kita akan latihan. Ketika latihan akan saya buka lagi. Sebentar. Ya. Nah, kita tadi sampai terakhir di sini. Kita sudah tanya jawab. Nah, teman-teman, ini adalah saat yang terbaik untuk memulai sesuatu yang baru dengan sadar mengembangkan sebuah cara hidup, way of life yang lebih mindful. Jangan bonus L, L1 saja. Kita akan mulai latihan dari hal yang pertama. Yang pertama adalah bernafas. Seringkali kita, nafas ini kan digerakkan oleh saraf parasimpatik kita, tidak kita kendalikan, tidak seperti kalau kita mengambil, memukul atau apa itu digerakkan oleh saraf sadar kita. Perlu ada perintah.
Tapi untuk bernafas kita bersyukur. Tuhan menciptakan kita untuk bisa bernafas dengan sendirinya diatur oleh saraf parasimpatik kita. Cara pertama untuk mulai mengembangkan mindfulness adalah dengan bernafas. Nanti ada 2 latihan nafas yang akan saya jelaskan. Dan yang berikutnya adalah memakai kelima indera kita dengan sadar. Nah, sekarang kita akan berlatih. Saya tutup ini dulu supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara melakukannya. Yang pertama bernafas. Mari silakan duduk yang nyaman. Oke, relax, pundaknya relax. Oke. Kita akan bernafas. Jadi tarik nafas 4 hitungan begitu. Terus tahan 7 hitungan. Terus dilepaskannya 8 hitungan pelan-pelan. 4, 7, 8, ini ada teorinya, tapi paling tidak beberapa saat ditahan. Kenapa? Ketika dengan menahan dan kemudian melepaskan pelan-pelan kita mencoba menyadari keluar masuknya udara di dalam tubuh kita ini seperti apa. Oke, mari silakan pelan-pelan, silakan tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, tarik nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, saya salah. Oke, silakan diulangi dulu beberapa kali, teman-teman. Dan mungkin bisa di-share di chat. Setelah mencoba beberapa kali, apa yang teman-teman rasakan? Gimana rasanya latihan bernafas dengan lebih sadar? Jadi nanti kalau mau tiba-tiba pikiran ada merasa hati tidak enak, langsung kembali ke nafas saja. Nafas itu adalah jangkar. Kalau kita ibaratkan hidup kita seperti perahu, begitu, perahunya sudah mulai goyang, jangan nunggu oleng, gitu. Goyang dikit, oke segera lihat, ingat jangkar. Jangkarnya sederhana, nafas. Coba kalau mau marah begitu, terus nafas, pasti ada perubahan. Nafas gampang toh, bernafas saja. Mungkin kalau di awal-awal mau bernafas dengan hitungan yang tadi terlalu panjang, minimal tenang, fokus. Bilang dalam hati, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Rasakan itu. Sampai kemudian merasa tenang dan lega. Itu sederhana yang bisa dilakukan. Jadi mau bekerja sambil jalan, sambil masak, bernafas. Gitu. Yang kedua, teman-teman, jadi untuk mengatasi stres, kita perlu yang namanya, oh ya, ada yang merasa pikiran jadi rileks, merasa lebih tenang, rileks, melatih pernafasan dengan baik. Nah, tolong latihan banyak-banyak. Latihan bernafas dengan lebih sadar. Enak kok di kita. Yang kedua, kita masih tetap nafas, tapi ini tujuannya lebih ke grounding. Sebenarnya grounding itu apa toh? Grounding itu kita terhubung dengan bumi. Nah, selama ini kita itu sudah terpisah dengan bumi kita, dengan ibu kita. Jadi kita ada, ayo siapa yang merasa agak jijik kalau jalan tanpa alas kaki? Kenapa? Karena dunia modern memudahkan kita selalu pakai alas kaki, kalau jalan keluar di mana-mana ada paving, ada apapun yang membuat kita tidak terhubung dengan tanah. Padahal ketika kita terhubung dengan tanah, kita terhubung dengan sumber energi ibu bumi. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman memungkinkan, jalan deh dengan kaki telanjang, jalan di atas tanah, jalan di atas rumput, rasakan itu. 15-20 menit per hari itu sudah sangat baik.
Kalau memungkinkan, teman-teman berbaring di atas rumput, berbaring di pasir pantai yang dekat pantai, begitu ya. Nikmati itu, biar kita grounding. Nah, masalahnya, lah gimana kalau saya di perumahan, nggak ada tanah, semuanya kemana-mana dipuster, begitu ya. Gampang, kita bisa melakukan dengan cara yang lain. Caranya adalah, coba silahkan tangan kiri pegang pusar, tutup pusarnya dengan tangan kiri. Tangan kanan pegang, nah sini, pegang jantung kita. Rasakan detak jantungnya. Jadi posisi tangan kanannya di sana, posisi tangan kirinya di pusar, begitu, oke. Sekarang, silakan tutup mata. Dan kemudian bernafas. Dengan sadar, pelan-pelan tarik nafas dengan kecepatan teman-teman masing-masing tanpa saya komando. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nanti saya jelaskan kenapa harus dikeluarkan lewat mulut. Oke, silakan diulangi. Fokuskan perhatian Anda pada tangan kiri yang memegang jantung Anda. Rasakan detak jantungnya. Silakan tarik nafas, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, hembuskan melalui mulut. Sekarang pelan-pelan pindahkan tangan kiri yang dipusar ke tangan kanan. Tumpangkan di tangan. Rasakan detak jantungnya. Dengan tetap tutup mata, rasakan. Dan kemudian ucapkanlah terima kasih kepada jantung yang terus bekerja kendatipun sering kita abaikan. Ucapkan terima kasih juga kepada tubuh kita yang melindungi kita, membawa jiwa kita kemanapun perginya. Ucapkanlah juga terima kasih kepada diri kita sendiri. Katakan kepada diri kita, aku mencintaimu apa adanya. Oke, baik, silakan tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Sekali lagi. Oke. Baik, silakan pelan-pelan buka mata. Ya. Nah, bagaimana rasanya? Silakan ditulis di chat sambil saya menjelaskan kenapa kok perlu mengeluarkan nafas dari mulut, teman-teman. Teman-teman, ini erat sekali dengan 3 bagian otak kita. Otak kita itu ada bagian belakang namanya batang otak. Ini otak kita yang paling primitif. Sering juga disebut sebagai otak reptil. Otak reptil ini, batang otak kita ini Tuhan ciptakan bagi kita supaya kita bisa survive. Ini kita bisa melarikan diri dengan cepat ketika kita terancam. Ini menyelamatkan kita ketika kita terancam kematian, begitu ya. Nah, terus kemudian ada bagian tengah, otak limbik, otak tengah, ini otak emosi kita, dan otak bagian depan, yaitu prefrontal cortex atau otak nalar kita. Nah, seringkali kalau kita stres, kita merasa terancam, yang aktif itu batang otak kita. Nah, karena batang otaknya aktif, otak emosi dan otak prefrontal cortex yang lahirnya baru kemudian kita baru bisa mikir, otak bagian depan ini baru ada dalam pertumbuhan manusia ketika dia umur 2 tahun. Kalau yang batang otak dan otak emosi itu sudah ada sejak dalam kandungan ibu.
Jadi gitu. Nah, ketika kita merasa terancam, yang aktif adalah batang otak kita, otak emosi dan nalar kita mati, shutdown. Pernah kan ngalami kalau lagi marah, terancam, terus tiba-tiba kita mukul, kita mengatakan sesuatu yang kemudian kita pikir, kok aku mengatakan itu ya? Ketika kok aku mengatakan itu tuh berarti nalarnya mulai jalan. Nah, teman-teman, jadi ketika batang otak kita kaku, itu mempengaruhi otot-otot di sekitar rahang kita. Tadi ketika bernafas, saya minta teman-teman untuk tarik nafas lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut. Sebenarnya itu latihan untuk membuat rahang ini rileks. Kalau rahangnya rileks, dia memberitahu batang otak kita bilang aman, tidak ada bahaya, rileks. Kalau dia rileks, otak emosi dan nalar kita jalan. Nah itu makanya. Jadi adanya stres berat begitu. Tarik nafas melalui hidung. Kita stimulasi batang otak kita supaya dia tidak mengancam dengan mengembuskannya lewat mulut. Nah itu latihannya nafas lewat hidung dan mulut. Nah itu perkara nafas. 2 latihan yang mari silahkan dilatih, begitu ya. Terus yang kedua terkait dengan indera tadi. Teman-teman baik untuk meluangkan waktu menghirup udara, menghirup bau-bauan yang ada di sekitar kita. Tidak, dan saya sarankan tidak memakai wangi-wangian sintetis. Bau dapur, bau berambang, bau bawang, oke. Tapi kita hirup itu, oh ini toh ya, gitu ya. Kalau kita fokus begitu sambil masak, oh begini toh ya, baunya bawang merah gitu. Itu akan pelan-pelan akan menenangkan kita. Kita lihat betul, kita amati apa yang kita lakukan. Ketika mendengar, buka telinganya apa yang ada di sekitar kita. Ketika bergerak, tidak tertulis di situ, di slide tadi, yang perlu dilakukan teman-teman, saya tidak tahu apakah teman-teman bisa menari. Tidak perlu tari-tarian yang standar, yang harus gaya Jogja atau apa, tapi bergerak. Carilah musik yang teman-teman suka. Kalau hatinya lagi nyesek, cari musik atau lagu yang cocok untuk mood Anda saat itu. Kemudian kunci pintu, joget sesuka kalian. Rasakan. Kenapa? Dengan menari itu, tubuh kita mengekspresikan mungkin bahasa-bahasa, perasaan-perasaan yang tidak bisa dikatakan oleh mulut kita. Tapi itu terekspresikan. Jadi itu ada baiknya kalau teman-teman punya lagu-lagu kesayangan, koleksi itu sekarang. Nah, saya di laptop saya, di handphone saya ada special song beberapa waktu terakhir ini. Lagu-lagu termasuk lagu yang saya share untuk teman-teman hari ini. Happiness Here and Now, begitu ya. Itu saya putar. Jadi kadang-kadang saya cuma melenggak-lenggok begini sambil ngerjakan tugas, sambil ngajar online, ingat lagu itu. Itu menolong untuk menemukan oase-oase kecil. Sehingga tidak menunggu numpuk. Jadi semangat ya, belajar nari, belajar bergerak. Peduli amat mau dinilai orang apa, bergeraklah dengan bebas. Itu. Nah, yang berikutnya kita akan latihan lagi. Nah, ini teman-teman silakan disiapkan alat tulisnya. Kalau ini teman-teman butuh alat tulis. Ya, kita akan belajar yang berikutnya adalah journaling, teman-teman. Ini biasa disebut journaling for healing, gitu ya. Dan disarankan memang, loh gambarnya kok enggak keluar? Oh ya, teman-teman, seringkali kita sekarang karena kemudahan begitu ya, saya seringkali tertawa dengan mahasiswa saya yang ke kelas tidak bawa alat tulis, tapi bawa handphone. Dia kalau tugas apa, begitu ditampilkan langsung dipotret begitu saja. Nah, untuk bisa lebih mindful, untuk lebih utuh begitu, baik kalau kita mulai mengembangkan keterampilan kita menulis. Menulis buku harian.
Kalau biasanya menulis buku harian itu kayaknya kok ABG banget begitu ya. Nggak, kita bisa mengolah itu, memanfaatkan menulis itu sebagai sarana healing kita. Caranya macam-macam. Tidak harus berupa tulisan. Bisa juga itu berupa gambar. Saya satu hari membuat gambar. Kalau ini namanya mood kaktus. Terserah, saya menggambar, yang itu menggambarkan emosi saya saat itu. Rasakan sebelum menuliskan itu dan sesudahnya. Kadang-kadang kalau saya lagi kondisinya biasa-biasa saja, saya menulis. Kenapa kok menulis itu penting? Karena dengan menulis kita menstimulasi banyak bagian dari otak kita. Ketika kerja otak berjalan, pelan-pelan, stres itu akan juga terurai. Dengan menulis, kita mengambil jarak sejenak dengan apa yang mengambang, mengawang di pikiran kita. Bisa juga dengan kreatif, kita ambil semacam kolase, ambil gambar-gambar, kita tambahi tulisan atau apapun begitu ya. Manfaatkan banyak hal. Nah, caranya macam-macam, teman-teman. Journaling for healing ini bisa dilakukan dengan model bentuk. Setiap hari diharapkan ada pertanyaan picuan, gitu ya. Misalnya, yang akan kita lakukan setelah ini. Coba data peristiwa-peristiwa yang membahagiakan Anda dalam kehidupan Anda. Ini caranya ditulis 1 poin, 1, 2, 3, 4, 5, cukup, nggak usah detail. Tapi kadang-kadang bisa juga jurnalnya berisi tentang panggilan hidupku, dinamika hidupku, sejarah hidup itu bisa berupa cerita, begitu ya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk menulis di kertas masing-masing. Saya akan memberi waktu kurang lebih 10 menit. Janganlah terlalu banyak ya. 5 menit aja. Oh, enggak 10 menit supaya bisa merasakan. 10 menit, teman-teman. Silakan dituliskan peristiwa-peristiwa bahagia dalam kehidupan Anda. Terus yang misalnya saya lulus sekolah, saya ulang tahun keberapa. Coba tuliskan itu. Oke, siap ya? Silakan dituliskan, usahakan ditulis tangan, enggak usah tergesa-gesa, ditulis dengan tenang. Silakan dimulai dari sekarang.